Bapak Ibu, saya akan men-share tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Dan agendanya untuk hari ini adalah pembukaan, presentasi konsep, tanya jawab, serta refleksi. Tujuan yang diharapkan pada webinar ini adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua adalah semakin memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Budaya positif adalah hal yang mungkin Bapak Ibu sudah biasa mendengar ya. Artinya ada dua kata yang begitu urgen dan penting. Budaya suatu gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar, sedangkan positif adalah lawan dari negatif yang artinya sesuatu yang baik. Jadi diharapkan bahwa budaya positif ini adalah satu kerangka kehidupan masyarakat yang bersifat positif. Nah, apa sih tujuan dari membangun budaya positif ini? Tujuannya adalah untuk menumbuhkan karakter anak. Kita harus memahami Bapak Ibu bahwa sebagai seorang guru, kita memiliki peran yang sangat penting di dalam menumbuhkan budaya positif. Tetapi kita tidak bisa mengubah karakter dari siswa, gitu ya. Tidak bisa mengubah kodrat alam dari anak, tapi kita bisa mengubah karakter menjadi yang lebih baik. Manfaatnya di budaya positif ini adalah pendidik dan anak didik yang merdeka. Pendidik adanya ide-ide dan persepsi yang beragam. Jadi di sini diharapkan bahwa budaya positif itu tidak hanya berlaku untuk positif untuk anak didik, tapi juga positif untuk pendidik. Kemudian nantinya budaya positif ini akan menciptakan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan di dalam belajar. Nah, kita lihat budaya positif dan atau ekosistem positif. Kalau kita mengambil satu pemahaman dari Ki Hajar Dewantoro, mungkin Bapak Ibu sudah pernah membacanya, bahwa di dalam konsep filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu adalah menuntun, bukan menuntut. Kita hanya bisa sebagai seorang pendidik memberikan arahan, menjadi fasilitator, mengayomi, tapi tidak bisa mengubah kodrat anak didik kita. Jadi kalau diibaratkan filosofi guru itu sama dengan petani, Bapak Ibu. Artinya seorang petani itu dia hanya bisa punya tugasnya itu adalah menanam, memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk agar tanaman itu menjadi tanaman yang baik, ya, menghasilkan panen yang baik. Tapi kita tidak bisa mengubah tanaman padi itu sendiri. Misalkan kita menanam padi jenis pandan wangi, kita tidak ingin nanti panennya jadi jenis padi yang lain, tetap dia akan menjadi pandan wangi. Sama halnya dengan guru. Anak tercipta dengan segala kodratnya. Kita harus mulai menghapus bahwa ada teori bahwa siswa itu seperti kertas putih yang tidak punya karakter apa-apa, gitu ya. Kita tinggal menuliskan apa yang kita mau. Itu adalah hal yang tidak benar. Kita harus berpatokan bahwa siswa itu punya karakter yang sudah ada dan dia bawa sejak lahir. Karakter baik ibaratkan di dalam satu kertas, karakternya itu muncul di dalam ada yang temaram gitu ya, sudah tertulis tapi belum muncul. Nah, kita sebagai seorang guru, orang tua, lingkungan berusaha untuk memunculkan karakter baik dan meminimalisir karakter buruknya untuk muncul. Itu. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memperkenalkan, men-share tentang perubahan paradigma stimulus dari seorang guru. Dimulai dari respon lawan, teori kontrol. Yang kedua adalah arti disiplin, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini adalah konsep-konsep yang akan ada di dalam budaya positif.
Sehingga konsep-konsep ini harus kita pahami, sehingga ketika kita nanti mewujudkan mewujudkan budaya positif, kita tahu langkah apa yang harus kita ambil dan apa saja yang harus kita munculkan. Ya. Nih, Bapak Ibu, mulai dari perubahan paradigma teori kontrol ilusi atau ilusi kontrol. Bapak Ibu, sebagian Bapak Ibu guru mungkin ada yang masih punya persepsi bahwa guru itu mengontrol murid. Kemudian kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ada persepsi dari Bapak Ibu guru yang mungkin masih ada, dan itu sekarang itu bukan hal yang baik. Misalkan memaksa anak, selalu memberi aturan-aturan yang membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian merasa bahwa kita seorang guru adalah orang yang dewasa, itu memiliki hak untuk memaksa anak. Kemudian penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini adalah melakukan sesuatu yang bahwa anak itu adalah bagian yang harus kita bisa lakukan perubahan, sehingga kadang-kadang memaksa. Itu adalah persepsi-persepsi yang kadang-kadang masih ada, dan ketika kita mau menciptakan budaya positif, itu harus mulai dihilangkan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita kadang-kadang melihat anak, kamu datang terlambat, salah kamu. Nah, padahal kita harus itu pasti ada tujuan, gitu ya. Jadi semua perilaku kesalahan pasti mereka ada tujuannya, sehingga alangkah lebih bijaknya kalau sekarang tidak memandang suatu kesalahan itu adalah satu hal perilaku buruk. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, begitupun saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini adalah stimulus respon yang harus sekarang kita harus ubah, bahwa kita adalah hanya kita diri sendiri yang bisa mengontrol diri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri. Sehingga jika kita melakukan sesuatu hal yang kurang dianggapnya sebagai sesuatu yang melenceng, maka yang bisa mengubah itu ya diri kita. Jangan orang lain yang bisa mengontrol kita. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah, ini ketika anak misalkan tidak mau dibujuk, maka kita melakukan pemaksaan, harus A, harus B, harus C. Nah, ini adalah salah satu sikap yang harus mulai ditinggalkan. Paradigma ini harus ditinggalkan. Kita harus melihat bahwa kolaborasi, konsensus dengan menciptakan pilihan baru untuk mencari solusi. Jadi kita lebih wise, lebih bijak terhadap anak untuk menciptakan sesuatu yang ayo kita cari solusi. Jadi jangan sesuatu itu dilakukan dengan cara kasar, gitu ya. Kemudian modal berpikir menang kalah. Nah, kita ubah sekarang. Yang kita selalu menganggap anak itu, kalau kamu melakukan ini berarti kamu salah. Kamu harus melakukan ini. Oke. Kita kembalikan kepada anak. Anak diberikan satu pemahaman bahwa yuk mari kita sama-sama win-win solution. Jadi kamu salah tapi ibu beri kesempatan kepada kamu, kira-kira kamu maunya apa? Seandainya kamu terlambat, kira-kira kamu bisa nggak tidak terlambat? Oke Bu, saya tidak bisa tidak terlambat, tapi ya itu Bu, saya tuh harus bantu dulu orang tua. Nah, kita cari solusinya. Jadi jangan ketika ketemu dengan anak yang melakukan kesalahan, kita langsung melakukan suatu punishment, satu hukuman, bahkan dengan kata-kata kasar yang membuat anak itu menjadi drop, gitu ya. Nah, paradigma itu mulai harus bisa ditinggalkan, walaupun mungkin tidak bisa semudah itu. Oke, kita lanjutkan dengan disiplin. Ini dengan kata disiplin. Apa yang ada dalam benak Bapak Ibu ketika kita berbicara tentang disiplin? Kadang-kadang disiplin, keras, peraturan, memaksa, dan sebagainya. Sebetulnya arti kata disiplin itu sebetulnya bukan sesuatu yang memaksa, kasar, ataupun apa ya yang sekarang ini menjadi konotasi di lingkungan kita. Disiplin itu artinya membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Jadi bukan sesuatu yang memaksa, bukan sesuatu yang menghukum, gitu ya. Tapi fenomena yang terjadi dalam pendidikan kita, disiplin itu cenderungnya keras, kasar, memaksa, aturannya ketat dan sebagainya, gitu ya.
Nah, ada kata yang lebih dari disiplin sebetulnya, nanti akan kita bahas. Nah, teori motivasi perilaku manusia, ini konsep lagi dari budaya positif. Ini harus kita pahami, karena di dalam teori motivasi itu sebetulnya ada 3. Ada motivasi itu ada motivasi eksternal, ada motivasi internal, gitu ya. Kemudian tentu saja motivasi internal ini adalah tujuannya disiplin positif. Motivasi eksternal contohnya Bapak Ibu, misalkan begini. Ketika terjadi di sekolah, misalkan ada satu peraturan yang menekan untuk kalau kamu terlambat maka kamu akan dihukum, misalkan ya. Nah itu adalah di dalam diri anak itu akan muncul, aduh saya harus berangkat lebih pagi nih, karena kalau tidak nanti saya akan ada hukuman. Nah itu adalah motivasi eksternal, motivasi yang datang dari luar. Yang kedua adalah motivasi internal. Motivasi internal itu adalah motivasi yang ada dalam diri yang memang datang dari diri sendiri. Oh ya, kalau saya misalkan datang terlambat, berarti itu rugi diri saya sendiri, bukan orang lain. Nah, mana di antara dua motivasi yang baik, yang benar gitu ya, yang seharusnya tentu akan lebih mudah adalah motivasi dari diri sendiri. Karena dengan motivasi dari diri sendiri, ketika ada aturan-aturan yang sangat ketat, maka anak itu tidak harus dengan cara terbebani, tapi dengan muncul dari dirinya sendiri bahwa saya harus mengikuti aturan ini karena ini baik buat saya. Saya tidak boleh terlambat karena memang ini aturannya baik buat saya. Saya tidak boleh terlambat karena kalau terlambat saya malu di dalam kelas. Saya kalau terlambat saya ketinggalan pelajaran, seperti itu. Nah, di sini ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. 3 kata ini cukup agak menjadi satu hal yang penting di dalam budaya positif. Keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu sama dengan aturan. Tetapi aturan itu lebih ke arah seperti keharusan. Kalau keyakinan kelas itu adalah suatu konsekuensi antara siswa. Jadi sesuatu yang diciptakan oleh mereka sendiri, bukan oleh orang. Akan begini. Ketika kita membuat aturan, siswa harus datang jam 7, jam 6, kelas harus dibersihkan. Tapi kalau keyakinan kelas, anak-anak, kira-kira nih, kalau kita masuk kelas itu, kira-kira jam 6.30. Setuju? Oke, Pak. Di dalam kelas tidak boleh digunakan AC. Oke, siap Bu. Itu adalah keyakinan kelas. Jadi disepakati oleh dua pihak yang membuat, begitupun yang akan mengikuti. Ya, yang ada sekarang itu kan biasanya datangnya dari satu arah. Kemudian hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan itu dua hal yang dilematis untuk kita yang sebagai seorang guru. Ketika anak misalkan melakukan satu indisipliner, maka apa yang harus kita lakukan? Nanti kita akan mengganti hukuman itu dengan istilah namanya restitusi. Jadi ada istilah restitusi, tidak ada hukuman, tapi istilahnya adalah restitusi. Nah, yang berikutnya adalah penghargaan adalah satu kata yang menurut kita itu baik. Menurut kita itu baik. Tapi ternyata ketika penghargaan itu diberikan terus-menerus, itu dampaknya malahan akan berdampak negatif. Misalkan begini, kamu nilainya bagus, 30 terus, 100 terus. Oke, Ibu kasih penghargaan ya. Nih, Ibu kasih hasil. Ketika terus-menerus dikasih seperti itu, maka itu bukan hal yang positif, Bapak Ibu. Itu bahkan akan menjadi dampak negatif karena di sana akan terbentuk anak melakukan peningkatan kompetensinya itu untuk mendapatkan nilai yang bagus itu hanya berdasarkan satu penghargaan itu. Karena dapat itu nih bikin dapat pensil lagi nih, jadi saya harus ujian terus nih, atau saya dapat sesuatu yang dia inginkan ketika dia mendapatkan nilai baik. Ya, nah itu Bapak Ibu. Jadi penghargaan good untuk bus, untuk pertama, tapi untuk selanjutnya dibiasakan itu tidak bagus. Mari kita mulai berubah ya Pak Bu. Nah, ini di sini ada kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu tadi saya sudah menjelaskan bahwa
kesepakatan kelas itu nanti akan lahir menjadi keyakinan kelas. Jadi di antara satu kelas itu, maka akan diyakini oleh satu kelas dan diterapkan. Misalkan Bapak Ibu, datang tepat waktu mengucapkan salam. Nah, itu adalah satu hal tentang kesepakatan kelas. Disepakati oleh dua belah pihak. Oh iya Bu, datang tepat waktu mengucapkan salam. Oke Bu. Menjaga kebersihan sekolah. Itu disepakati. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Dalam pembelajaran. Misalkan harus membawa memakai HP, tidak boleh memakai HP dalam saat pembelajaran. Nanti ada anak yang nanya, Bu, kalau misalkan dalam HP dalam pembelajaran itu diharuskan untuk membuka atau Google bagaimana Bu? Oke, berarti kesepakatan kelasnya jadi berubah. HP boleh dipergunakan asalkan pada saat searching atau pada saat proses pembelajaran yang memang diperlukan. Jadi kita membuat sebuah kesepakatan kelas itu dengan disepakati oleh semua siswa. Tidak, guru itu tidak menentukan sikap sendiri, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada peraturan, ada keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju Bapak Ibu. Misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, gitu ya. Dilarang mengganggu orang tua. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Ini adalah istilah-istilah yang sebetulnya sering ada dalam kondisi kita ya Bapak Ibu ya. Selalu ada dalam peraturan ya Bapak Ibu. Tapi sebetulnya kalau kita misalkan melihat bahwa ada yang kata yang tidak boleh dituliskan di situ. Misal dilarang, ya, dilarang. Itu adalah istilah-istilah yang sekarang harus mulai ditinggalkan. Jadi lebih kata-katanya yang lebih bersifat apresiatif terhadap anak gitu ya. Nah, di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu menjadi tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain dari diri sendiri. Jadi ini adalah keyakinan kelas yang harus disepakati oleh siswa-siswa yang ada di kelas itu. Jadi kalau urutannya itu peraturan kelas, kemudian menjadi keyakinan kelas, yang akhirnya menjadi lingkungan yang positif, dan akhirnya menjadi budaya yang positif. Nah, oke, Bapak Ibu, tadi saya sudah menjelaskan dihukum oleh penghargaan. Jadi dihukum oleh penghargaan itu jangka pendek oke, jangka panjang itu jangan dilakukan ya Bapak Ibu. Ternyata secara psikologis itu tidak hubungan. Ya, lama-lama dalam jangka panjang penghargaan itu malahan akan membuat siswa dan guru itu menjadi hubungannya kurang baik, karena itu tadi siswa itu melakukan kebaikan karena ada penghargaan. Jadi ada motif lain, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa tindakan guru ya, hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi tadi, kalau hukuman itu biasanya sifatnya lebih kepada sesuatu yang harus dilakukan, tapi kalau konsekuensi itu sama dengan keyakinan atau kesepakatan ya antara dua pihak ya. Coba Bapak Ibu kira-kira silahkan dicek kira-kira nih ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi. Coba Bapak Ibu boleh di screenshot. Kira-kira lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi. Silahkan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu kira-kira tindakan-tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya, kalau sudah, nah kita cek ya Bapak Ibu, kira-kira apa jawabannya? Sesuai tidak? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah hukuman Bapak Ibu. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Gitu ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, itu hukuman. Kita lihat yang konsekuensi, bedakan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi. Jadi terlihat Bapak Ibu, kalau hukuman itu sifatnya lebih mengarah menjurus kepada sesuatu yang punishment, kalau yang namanya konsekuensi itu ada satu di situ itu ada untuk rasa tanggung jawab bahwa apa yang dia lakukan itu karena kesalahan dia, gitu ya, gitu. Oke. Jadi boleh Bapak Ibu ini dilihat perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi kalau diperhatikan Bapak Ibu bahwa hukuman cenderung secara psikologis itu akan membentuk karakter anak Bapak Ibu. Sedangkan kita di sini budaya positif itu menginginkan perubahan karakter anak yang lebih baik. Jadi mari kita mulai sekarang memulai diri kita untuk membuang sebuah hukuman, tapi kita mencari satu konsekuensi. Karena karakter itu berdampak pada proses perkembangan anak selanjutnya. Kita lihat di antara hukuman dan konsekuensi yang paling akhir, yang paling terakhirnya, Bapak Ibu nanti boleh membaca, nanti akan saya share kalau Bapak Ibu memerlukan PPT-nya ya, PowerPoint-nya nanti akan saya share. Yang paling bawah ya Bapak Ibu, marah ketika dihukum, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu perasaan anak ketika dihukum, gitu ya. Tapi kalau ketika konsekuensi, anak memang merasa kehilangan hak, tidak nyaman, diasingkan, tetapi untuk sementara Bapak Ibu, jadi tidak berdampak panjang. Memang anak itu merasa tidak nyaman, kehilangan hak karena dia harus melakukan itu, harus membersihkan meja yang tadi terkena tumpahan dari dia gitu ya, minuman dari dia. Dia merasa tidak nyaman, tetapi itu hanya sementara Bapak Ibu. Tetapi kalau hukuman itu luar biasa, psikologis anaknya berdampak. Kemudian hal yang lain adalah bagian ini Bapak Ibu. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Hukuman cenderung membuat anak itu merasa stres karena marah tadi. Kadang marah, rasa bersalah. Setiap anak itu kan dia ungkapkan dengan cara mereka yang berbeda-beda. Kalau psikologisnya bagus, dia pasti akan merasa it's okay. Ini kan konsekuensi saya. Tapi buat anak yang introvert, anak yang merasa selalu terbawa perasaan, mungkin baper lah istilahnya ya. Ketika dia merasa dihukum, malu dan sebagainya, dia akan merasa, ih, saya sakit, saya malu dan sebagainya. Bahkan dia akan cenderung menyakiti diri sendiri. Nah, kalau konsekuensi itu bisa mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi cenderung tidak ada sesuatu yang membuat anak itu tersiksa di sini. Hanya dia tidak nyaman, tapi dia untuk sementara. Ya Bapak Ibu ya. Nah ini semuanya Bapak Ibu bisa dilihat. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Maka mari kita sama-sama untuk mengubah kata hukuman itu dengan konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya. Nah di budaya positif kita juga harus mempertimbangkan 4 kebutuhan dasar manusia. Cinta kasih diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Tingkah laku anak ya di lingkungan sekolah itu dia selalu ada di 4 titik ini, ya, cinta kasih, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Untuk apa tujuannya? Untuk bertahan, gitu ya, untuk bertahan dalam hidup, gitu ya, ibaratnya bertahan dalam hidup. Jadi kita memposisikan anak itu berada dalam 4 aspek ini. 4 kebutuhan ini. Mana anak yang membutuhkan bagian mana anak itu? Ketika misalkan anak itu misalkan ya, saya memberi contoh ini. Ini mungkin satu gambaran ketika anak itu dalam masa-masa di SD mungkin ya, atau di TK. Tapi tentu saja ini adalah contohnya saja ya. Misalkan begini, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ada anak punya proses seperti itu. Berarti anak itu butuh apa di antara keempat ini? Butuh cinta, kasih, atau butuh kesenangan? Coba Bapak Ibu. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, itu intinya. Berarti dia butuh kesenangan Bapak Ibu. Ya, berarti anak itu butuh kesenangan. Berikutnya,
Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kebutuhan apa dari keempat itu anak itu? Tentu adalah cinta kasih ya, cinta kasih karena anak itu ingin butuh perhatian. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan selanjutnya, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Mungkin ada ya sebagian siswa yang begini, bosen mata pelajaran ini cuma dengerin ibu guru aja gitu ya. Nah, kebutuhan apa yang anak mau dari perkataannya itu kita lihat. Kira-kira yang mana? Dia menginginkan satu kebebasan gitu ya. Oke. Dan seterusnya. Oke. Nah, ini berikutnya, konsep yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol dari seorang guru, Bapak Ibu. Ada 5 ya, ada penghukum, seorang guru yang pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru posisinya di mana nih? Sebagai penghukumkah, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajemen? Mari kita lihat ya satu persatu. Berada di mana posisi Bapak Ibu? Yang pertama, penghukum. Seorang guru biasanya dia menjadi penghukum selalu membuat dengan kata-kata kasar. Awas ya, kamu jangan melakukan itu. Kamu ada anak nih di sini yang melakukan kesalahan terus nih. Nah, seperti itu. Itu penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Misalkan, ibu tuh kecewa sama kamu. Kamu tuh selalu melakukan hal-hal yang begini saja. Diulang lagi. Stres ibu tuh mikirin kamu. Nah, itu. Jadi ini adalah salah satu contoh posisi seorang guru yang selalu membuat anak merasa bersalah. Di antara penghukum sama pembuat merasa bersalah, mana yang lebih baik, Bapak Ibu? Mudah-mudahan tidak ada ya yang memilih ini keduanya, gitu ya. Oke, karena memang harus kita tinggalkan seperti itu. Kita lanjutkan. Sebagai teman. Nah, sebagai teman tentu akan lebih wise dalam menunjukkan posisi kita kepada siswa kita. Misalkan, ketika anak tidak melakukan hal yang kita inginkan, maka kita akan memberikan satu ibaratnya conversation ya, pembicaraan dengan dia bahwa ayo dong lakukan demi ibu. Kenapa sih baru kali ini kamu begitu? Biasanya enggak gitu ya. Jadi nada pun tone kita ketika kita berbicara ya sebagai seorang teman itu berbeda dengan pembuat merasa bersalah ya. Jadi tone penghukum pembuat merasa bersalah itu kadang-kadang tone-nya agak naik. Nah, sebagai teman itu biasanya tone-nya agak rendah gitu ya. Jadi ayo dong kamu mau nggak jadi peserta KSN? Enggak Bu, saya kan sibuk di rumah. Ayo kamu bisa kok, ayo belajar gitu ya. Atau misalkan Bu, saya udah gagal nih jadi KSN, tidak bisa masuk ke lolos seleksi. Saya mah nggak mau Bu ikutan lagi. Jangan begitu, ayo kamu bisa kok. Nah, itu adalah teman ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya adalah sebagai pemantau. Kita posisinya sebagai pemantau itu cirinya adalah kita selalu menghitung dan mengukur Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau menghukum itu kita selalu ada faktanya. Ada fakta, misalkan ketika misalkan Wakasek kesiswaan atau pembina OSIS sedang selalu memantau siswa-siswinya sebelum masuk kelas, itu anak itu selalu terpantau selalu terpantau datang terlambat, dia akan melihat catatan anak itu. Jadi dia selalu ada catatannya, dokumennya. Misalkan begini, kamu, ibu bapak lihat sudah 5 kali kamu terlambat minggu ini. Nanti ketemu dengan bapak ya. Seperti itu pemantau. Jadi selalu berdasarkan fakta yang ada, selalu berdasarkan guru sudah menjadi manajer ya, memposisikan diri sebagai seorang manajer berarti dia sudah menjadi bisa mengapresiasi anak-anak, menghargai anak gitu ya, tidak pernah menghakimi, dia selalu menguatkan pribadi dan dia selalu mencari suatu solusi bersama untuk anak. Itu adalah manajer Bapak Ibu ya. Jadi ketika misalkan kita berada dalam 5 posisi kontrol ini, maka please mulai hari ini, apalagi kita sedang dalam posisi merdeka belajar, kita tidak boleh
kita harus meninggalkan, bukan tidak boleh, meninggalkan 4 posisi kontrol. Kalaupun yang masih teman is okay, teman is okay, masih bisa kita inikan lah ya. Tapi kalau disuruh mencari tujuan akhir ya, mari sama-sama Bapak Ibu belajar untuk menjadi seorang manajer. Saya juga memberikan materi ini tidak serta-merta saya menjadi seorang manajer sekarang ya, tapi saya akan berusaha untuk itu gitu ya. Karena bukan apa-apa Bapak Ibu, kita itu pelayan di sekolah itu. Jadi konsumen kita itu anak-anak gitu ya. Jadi kalau kata Bapak Dirjen GTK ya, bahwa siapa yang jadi tujuan dari sekolah itu anak. Kita tidak ada di posisi manapun, anak. Jadi segala sesuatu itu adanya harus di anak, Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama ya memulai diri untuk bagaimana caranya menjadi seorang manajer. Tentu saja dengan item-item atau indikator-indikator yang tadi sudah saya sampaikan. Oke. Ini ada pertanyaan kira-kira di ini dalam hati, kira-kira Bapak Ibu di antara 5 posisi itu Ibu Bapak ada di posisi mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kalau seandainya Bapak Ibu sudah berada di posisi manajer, berarti silahkan berikutnya pertanyaan nomor 2, bagaimana perasaan Anda saat ini? Senang tidak ketika saya berada di posisi? Kalau jawaban Bapak Ibu ada di posisi manajer, mungkin Anda, aduh bangga ya, berarti saya sudah berada di posisi yang paling baik menjadi posisi seorang guru gitu ya. Tapi kalau misalkan saya masih jadi posisi pemarah dan teman gitu ya, nggak apa-apa Bapak Ibu teman, tapi satu saat nanti Bapak Ibu bisa menjadi di posisi sebagai seorang manajer Bapak Ibu. Oke. Nah ini dari yang saya sampaikan tadi, ternyata Bapak Ibu dari kelima tadi ya, dari kelima posisi kontrol tadi, ternyata bahwa dari kata-kata, nada suara, bahasa tubuh, sebetulnya itu sangat berpengaruh ya Bapak Ibu. Jadi kata-kata kadang-kadang juga berdampak. Seperti misalkan kamu ya, jangan begitu. Nah, itu sebetulnya sudah bisa tersampaikan juga bahwa that is seorang pemarah, guru yang selalu menunjukkan rasa bersalah atau pemarah gitu ya. Dari kata-kata itu juga kelihatan, dari tone suara, dari nada suara juga kelihatan, ataupun dari bahasa tubuh. Ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu silakan mempraktekkan sendiri. Kalau Bapak Ibu misalkan, saya nggak pernah saya menjadi penghukum, saya tidak pernah membuat orang lain merasa bersalah kepada siswa. Wah, berarti Bapak Ibu sudah berada di fase ini. Berarti tinggal kita kembangkan dan kita gali terus sampai kita berada di satu titik di mana menjadi seorang manajer, Bapak Ibu. Nah, ini. Tadi saya sudah membahas tentang hukuman ya Bapak Ibu ya, tentang hukuman. Mari kita ganti hukuman itu dengan restitusi. Ya, restitusi. Restitusi itu sebetulnya adalah suatu istilah untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau hukuman kadang-kadang tadi ya dijelaskan bahwa dia akan membuat satu perasaan bersalah, malu, marah, tapi dengan restitusi itu tidak ada menjadi kemunduran karakter, tapi malah karakternya kuat. Karena di dalam restitusi itu ada beberapa hal yang membuat siswa itu ketika melakukan kesalahan itu tidak menjadi down, tapi dia akan mencari solusinya sendiri. Mari kita lihat Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi. Ada 9 ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, untuk memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada solusi. Ini Bapak Ibu, nih saya garis bawahi ya, restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri restitusi. Ya, jadi mari kita ganti istilah hukuman itu dengan restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, restitusi itu ada 3 sisi yang disebut dengan istilah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu dibuat karena tiga bagian sisi ini adalah satu tahapan yang nantinya ujungnya mengerucut bahwa karakter anak itu tidak akan drop, tidak akan turun. Misalkan, ketika anak melakukan suatu kesalahan, maka yang pertama kita lakukan itu adalah
menstabilkan identitas. Jadi ketika misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, entah itu tidak mengerjakan PR, jarang masuk, ataupun datang terlambat, maka yang pertama kita lakukan adalah jangan memberikan penekanan atau membuat kata-kata yang membuat anak itu semakin down, tapi coba stabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih membuat anak itu nyaman, karena jangan sampai ketika anak dipanggil oleh kita belum apa-apa dia sudah stres. Dipanggil tapi dengan menstabilkan identitas terlebih dahulu. Misalkan begini, Ibu tahu kamu itu salah, tapi Ibu yakin kamu bisa menyelesaikan masalah. Nah, itu menstabilkan identitas. Ketika ada kata-kata itu, maka anak merasa tidak takut untuk mengeluarkan pendapat nantinya. Tapi kalau begitu kamu datang terlambat, setiap hari datang terlambat, bagaimana kamu bisa belajar? Nah, itu anak belum apa-apa, sudah diberikan penekanan-penekanan seperti itu, dia akan down, Bapak Ibu. Dia tidak akan bercerita apapun masalah dia, kenapa dia seperti itu. Tapi kalau dengan cara menstabilkan identitas, menggali anak dengan tone, dengan nada yang yang rendah gitu ya, maka dengan setidaknya anak itu tidak takut. Ibu tahu kamu itu datangnya terlambat, tapi Ibu yakin pasti kamu punya alasan kenapa kamu datang terlambat. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ketika misalkan kita sudah menstabilkan identitas anak, sudah tidak merasa takut, baru kita masuk ke poin kita untuk menggali kenapa anak itu seperti itu. Misalkan begini, kamu kalau boleh tahu, kamu kan terlambat terus ya selama 5 hari ini. Kalau boleh tahu, kenapa sih alasannya kamu bisa terlambat? Nah, seperti itu. Itu validasi tindakan salah. Kamu tahu nggak kalau itu adalah hal yang salah? Kamu tahu nggak itu peraturannya di sekolah itu tidak boleh terlambat? Nah, siswa kan, iya Bu, saya datangnya terlambat. Oke, kalau begitu tahu ya itu adalah suatu kesalahan. Iya Bu, tahu. Oke, kalau tahu itu kesalahan, kira-kira Ibu pengen tahu apa sih alasannya? Kenapa terlambat kalau boleh Ibu tahu? Nah, nanti dia akan bercerita. Ketika dia sudah bercerita, dia sudah menceritakan, baru kita masuk tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Di keyakinan ini kita mencari solusi, Bapak Ibu. Jadi mencari solusi bagaimana. Jadi kita mengembalikan lagi. Nih, seandainya kamu datang terlambat, kira-kira ada solusinya nggak? Oh ya Bu, berarti saya harus ini. Jadi solusinya itu ada pada anak sendiri. Oke, kalau begitu berarti kamu sebetulnya bisa ya mengatasi masalah itu. Iya Bu, bisa sih sebetulnya. Cuma kan biasanya ya kalau anak-anak kan suka banyak alasan. Tapi ya itulah tadi, kita memang harus belajar psikologis Bapak Ibu ya. Menjadi seorang guru itu ternyata tidak hanya belajar mengajarkan ilmu, tapi kita juga harus secara psikologis kita juga bisa harus mengetahui karakter anak dan bagaimana cara memberikan perlakuan kepada anak. Nah, di sini intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Jadi ini adalah satu kata-kata yang yang bisa digunakan untuk kita untuk bisa menggali anak-anak agar anak-anak itu tidak bersifat tidak menjadi sesuatu yang menakutkan gitu ya. Apa kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Nah, ini kata-kata yang sangat bijak yang diberikan oleh guru sehingga anak tidak merasa ini bagian dari satu hukuman, Bapak Ibu. Jadi semuanya begitu kata-katanya begitu membuat anak itu walaupun dia tahu sadar dia melakukan kesalahan tapi tidak membuat dia terhukum gitu ya. Jadi win-win solution gitu ya, win-win solution. Jadi anak itu walaupun dia terhukum sadar bahwa dia itu salah tapi tidak dipaksa untuk melakukan apa yang kita mau, Pak Ibu. Terus misalkan di sini
Oke, ini kesepakatannya apa? Nah, di sini apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Oh, misalkan jawabannya tidak, Bu, saya sering terlambat. Kapan kamu siap untuk memulai? Kapan kamu siap untuk memulai tidak terlambat? Nah, gitu. Oke, Bu, minggu depan kesepakatannya apa? Misalkan, oke, Bu, tiap minggu mulai minggu depan saya tidak akan terlambat. Nah, seperti itu. Jadi ada satu penekanan di sini di mana kita melakukan satu konsekuensi dengan anak, tidak melakukan satu aturan sendiri. Oke lah, Ibu kasih waktu besok kamu kalau datang terlambat Ibu kasih hukuman. Tidak, berikan kepada anak kesepakatan yang dia mau. Mudah-mudahan dengan kesepakatan yang dia buat sendiri, dia akan punya tanggung jawab untuk bisa memperbaiki diri. Kemudian, apakah tugas kamu saat ini, misalkan ya, bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Apa keyakinan kita? Jadi sesuatu kata-kata ini adalah yang tidak provokatif gitu, yang tidak membuat anak menjadi sesuatu yang down karena kesalahan itu, gitu ya. Itulah Bapak Ibu. Jadi restitusi adalah satu kata pengganti yang bisa menggantikan hukuman. Bapak Ibu kalau dilihat bahwa budaya positif ini luar biasa ya. Kenapa perannya itu adanya di guru? Saya men-share ini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, saya juga banyak kekurangan, apalagi basic saya adalah guru SMK yang tentu saja lebih banyak dulu, mungkin ya sebelum saya masuk SMA, saya menjadi seorang penghukum biasanya ya, penghukum, tapi penghukumnya ya penghukum memang karena indisipliner. Tapi sekarang ketika saya sudah memahami ini, bahwa itu sangat tidak boleh dan harus ditinggalkan. Itu adalah gaya lama dalam apa namanya dalam mengajar. Mari kita pilihkan posisi kontrol kita adalah sebagai seorang manajer. Karena bagaimanapun ketika kita menjadi menjadi di posisi seorang manajer, maka boleh jadi anak itu akan lebih senang, akan lebih suka untuk belajar gitu ya, akan lebih semangat Bapak Ibu gitu ya. Dan apabila dia sudah senang, semangat untuk belajar, maka ketika kita mau mengubah karakter anak, mengubah sesuatu yang kita mau, tanpa harus kita berkata terlalu keras, juga anak dengan sendirinya mau Bapak Ibu ya. Jadi mari sama-sama kita belajar ya, sama-sama memperbaiki diri gitu ya di sini. Nah, refleksi hari ini adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan saya dapatkan. Nah, dari apa yang saya paparkan tadi, mungkin Bapak Ibu sedikit punya gambaran bahwa paradigma apa yang kira-kira menurut Bapak Ibu ingin dirubah pada diri Bapak Ibu. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa merasa ada sedikit gambaran ya tentang budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita untuk mencoba meninggalkan gaya-gaya lama yang mungkin masih kita lakukan gitu ya di dalam proses hukuman atau disiplin ya. Mari kita ganti dengan kata-kata yang lebih wise, yang lebih bijak seperti restitusi dan konsekuensi. Itu adalah kata-kata yang lebih sifatnya manusiawi lah ya Bapak Ibu. Kemudian saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Ya Bapak Ibu kira-kira ingin menjadi Among seperti apa? Posisi kontrol sebagai apa Bapak Ibu yang inginkan setelah mengikuti sesi ini? Penghukum, pembuat anak merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Tentu semuanya mudah-mudahan ingin menjadi manajer ya Bapak Ibu ya. Oke, ini kesimpulannya. Mulai dari peraturan kelas yang dibuat konsekuensi di dalam aturan kelas, satu kelas, kemudian yang diyakini oleh satu kelas tersebut, dan keyakinan kelas itu dilakukan oleh semua kelas yang ada di sekolah, maka akan berdampak pada lingkungan positif sekolah. Lingkungan positif sekolah itu akan berdampak pada budaya positif sekolah, sehingga nantinya budaya positif di sekolah menjadi sesuatu hal yang bukan sesuatu yang dipaksakan dari atas ke bawah, tapi memang berasal dari bawah ke atas, dari lingkungan yang paling kecil yaitu dari kelas Bapak Ibu. Di sini berarti peran guru, terutama guru wali kelas gitu ya, memang sangat penting untuk membentuk budaya positif Bapak Ibu. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro sebagai pengingat adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam membuat diri sendiri. Jadi
Pemerintah tidak usah dengan memerintah orang lain merdeka itu, tapi pintar memerintah pada diri sendiri. Demikian materi yang saya paparkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan untuk Bapak Ibu yang kira-kira ada yang mau ditanyakan, silakan. Boleh raise hand. Oke, Ibu Erawati, ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Ya, Ibu, menarik sekali materi tentang restitusi tadi ya, Bu ya. Yang ingin saya tanyakan, kalau untuk di sekolah kan muridnya banyak. Oh iya, coba. Oke, boleh mulai lagi. Nah, Kedengaran, Bu? ya, kedengaran. Silakan, Bu Era. Ya, jadi kalau di sekolah kan muridnya banyak, sementara sulit gitu untuk kita mendisiplinkan semua siswa itu kalau tidak dengan aturan yang ketat. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini dengan jumlah siswa yang begitu besar? Apakah memungkinkan? Itu aja, Bu. Ya, terima kasih Bu Era atas pertanyaannya. Karena betul yang dikatakan Bu Era, kalau yang namanya lingkungan sekolah dengan jumlah siswa yang begitu banyak, tentu untuk menetapkan aturan restitusi ini sangat sulit ya, gitu ya. Tapi gitu ya, kesepakatan ini bisa kita gunakan atau wakilkan dengan dengan organisasi yang ada di sekolah. Misalkan begini, bukan? Misalkan begini. Jadi lingkungan, ketika kita membuat aturan sekolah itu, setiap kelas itu ada perwakilan apa yang dimau oleh siswa di kelasnya. Nanti aturan itu misalkan ada kerangkanya, misalkan masuk sekolah apa namanya, aturan berpakaian apa gitu dan seterusnya. Nah, setelah itu nanti apa namanya disampaikan ke di dalam forum ketua OSIS dari masing-masing kelas, sehingga menjadi satu peraturan. Nah, ketika ada satu pada saatnya proses itu berjalan gitu ya, dan ada sebagian yang melakukan tindakan apa namanya indisiplin gitu ya, indisipliner, maka ya tadi restitusi tadi bisa dilakukan, tapi mungkin restitusinya tidak bisa personal ya Bu Era ya. Jadi mungkin kalau misalkan kebetulan yang melakukannya itu 3 orang ya bisalah personal, tapi kalau banyakan ya tidak mungkin. Misalkan pada saat upacara bendera misalkan datangnya terlambat, itu kan banyak ya. Tentu saja untuk melakukan restitusi itu dilakukan secara massal gitu ya, dilakukan per kelompok misalkan ya, per kelompok. Nah, artinya gini, jadi ketika misalkan restitusi itu bukan berarti aturan melempem ya, dengan aturan melemah karena dengan adanya apa sih namanya dengan jumlah yang besar otomatis kan aturannya tidak berlaku ketat gitu. Tapi restitusi itu bisa dikuatkan ya, dikuatkan dengan cara memberikan penekanan dari konsekuensi itu, Bu Era. Jadi restitusi kan tidak berarti menghilangkan hukuman ya. Ada sih gitu. Hukuman itu sebetulnya ada, cuma dalam bentuk yang lebih wise, yang lebih bijak gitu. Konsekuensi lah istilahnya. Jadi hukuman itu ada.
ada hukuman itu pada anak. Dan itu bisa diperlakukan pada jumlah siswa yang banyak gitu ya. Tapi ya itu tadi, dari pertama saya tekankan bahwa proses aturannya itu berlaku mulai dari kesepakatan yang dari yang lebih kecil, kemudian ketika aturan itu dijalankan ada yang siswa yang melanggar, maka tetap restitusi itu yang kita tetap harus jalankan gitu ya. Karena istilah hukuman, restitusi itu sebetulnya dua kata yang sangat berbeda, yang makna yang berbeda. Jadi ketika misalkan meskipun kita harus menginginkan aturan yang disiplin yang bagus di sekolah, tapi sebaiknya kita ambil jalan restitusi saja karena restitusi itu lebih memanusiakan gitu. Kira-kira Ya, itu. makasih Bu. Ya, sama-sama Bu Era. Ada lagi? Kalau tidak ada, berarti saya akhiri saja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti webinar mini ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Kemudian ini bisa merubah paradigma atau konsep baru tentang pembelajaran, dan saya juga apresiasi pada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Kemudian apabila Bapak Ibu berkenan untuk mendapatkan PowerPoint dari saya dan ini mungkin berguna untuk Bapak Ibu, mangga nanti boleh meminta dan nanti akan saya share. Demikian, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.